kita sudah benci kepada pemerintah, sudah benci sama Pak Jokowi, semua apa yang dilakukan pemerintah salah, itu tidak dewasa, itu tidak benar, dan itu bukan purnawirawan, sabta margais. Salah satu bagian dari mengawal itu adalah mengawal pemerintahan terpilih secara konstitusional, secara demokratis, yaitu pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini, sampai dengan masa baktinya selesai 2024. Nah, tugas kita juga mengawal itu. Merasa ya agak kurang nyaman dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Korps Baret Merah ini, purnawirawan ini. Jangan menjadi satu gerakan politik, ya, gerakan moral yang tentunya dengan moral yang tinggi. Harus bisa memilah mana itu gerakan moral, mana itu gerakan yang dipolitisir, ya. Karena manusia berdoa, kalau tidak dikabulkan itu bukan berarti Tuhan marah. Allah marah tidak. Justru Allah punya rencana yang indah. Bukannya demo yang dibubarkan, tapi kita yang para ulama dan para kiai sedang bersilaturahim dibubarkan, gitu. Nah, keanehan ini ya diketawakan saja, gitu. Saya nggak marah, saya senyum saja, gitu. Kepada Panglima TNI, kami mendesak, kami meminta agar Panglima TNI untuk meminta kepada Presiden, wahai Panglima, kalau engkau masih menjadi amanat umat, wahai Panglima TNI, kalau engkau masih mencintai negeri ini, wahai Panglima TNI, kalau engkau masih anti komunis, desak Presiden. Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Yang suka keluar-keluar negara tidak becus nangani wabah corona itu ya cuma kadrun. Karena kadrun itu otaknya nggak nyampe bahwa nangani wabah corona ini nggak bisa hanya mikirin wabahnya aja, tapi harus mikirin orang kecil tuh bisa makan apa enggak. Wong kita wong dagang kok, halal kok. Suka mati corona, takdir dari Allah daripada mati ra iso mangan. Betul. Kita dikendalikan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang di luar bangsa ini, di negara ini. Memang sedang dalam penguasaan cukong. Sampaikan Bapak Menhan saat kampanye, 4 orang mempunyai kekayaan sama dengan 100 juta bangsa kita. Para cukong itu terancam sehingga mempengaruhi, ingin membuat sistem pemerintahan yang oligarki, kekuatan mutlak. Siapa itu? Ya komunis. Ini pekerjaan para cukong, menggunakan, saya ulangi, menggunakan oknum-oknum aparat baik militer maupun sipil dijadikan keparat, bongkar kemaksiatan, sikat kemaksiatan, jangan malah jabat menjadi keparat, pelindung keparat, bangsat itu namanya. Karena memang PKI itu atau komunis itu tidak bisa terlihat, tapi bisa dirasakan. Kalau emang tahu di mana sarang PKI, tunjuk langsung di mana PKI-nya tertangkap. Jangan hanya berani ngebacot. Dia kan mengajukan supaya film G30 SPKI itu diputar kembali. Tapi pada waktu film G30 SPKI itu diputar, ternyata Gatot Nurmantio dia tidur. Inilah salah satu contoh manusia munafik. Kalau si Gatot banyak ngomong, nggak ada prestasi dan kinerjanya, itu mau mimpi jadi presiden. Kalau memang ada PKI jenis baru, kebangkitan PKI jenis baru, tolong tunjukkan kepada kita. Gatot Nurmantio yang gede bacot ini akan tantang untuk menangkap PKI. Apakah mereka memang bisa membuktikan ada PKI di negara ini? Tangkap Gatot, jangan hanya gede bacot. Memutar 13 butir masalah yang saya angkat itu merupakan pencapaian negatif Pak Jokowi. Rezim Pak Jokowi ini itu sesungguhnya sadar apa tidak telah melakukan pemecahan bangsa kita. Inti masalah negeri kita ini sudah nggak dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman? Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Karena dia terkena Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini. Betul kata Pak Yusuf Kalla, karena tidak bisa memegang negara kalau uji coba, tidak bisa hancur negara kita. Dan saya kira sekarang ini ramalan Pak Kalla itu agak sedikit terbukti.
Hari ini kau punya tanggung jawab, mungkin bintangmu 4, mungkin kau mantan menteri, mantan ketua ini, but you have responsibility to the people of Republic of Indonesia. Ingin katakan sama mereka itu, Anda bikin ribut-ribut itu dampaknya itu ada orang yang menjadi korban akibat ribut-ributmu itu. Itu seperti misalnya ada orang ada pikiran-pikiran politiknya, dikontrollah birahi kekuasaannya dulu. Karena akibat dari dia itu, tahu nggak bahwa ada klaster? Sadar nggak dia bahwa dengan kumpul-kumpul rame itu, bisa yang kena dan bisa mati. Hanya karena birahi kekuasaan saja, birahi politiknya saja. Itu saya kira harus dikendalikan dalam konteks sekarang ini. Setelah ini selesai, Anda mau demo, suka-sukamu di situ. Kau sebagai warga negara, renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia. Di mana kau berada? Kita semua tahu bahwa film itu propaganda ya. Film itu pesanan. Kita semua tahu bahwa film itu betul-betul film propaganda. Bahkan kalau kita pengen lebih sedikit tajam lagi, film itu membodohi orang. Film itu memaksakan orang untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru. Generasi muda jangan pernah mau terima sejarah abal-abal. Tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Benar karena bersamaan dengan Undang-Undang Dasar gitu loh. Karena memang Undang-Undang Dasarnya begitu, mau diapain? Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Tugas saya cuma satu, yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Itu aja, nggak ada pikiran lain tuh saya. Kita tetap satu negara hari ini. Loh kalau enggak kan udah dipakai oleh orang-orang brengsek itu. Yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas, Pak Harto. Sebab penakut bangsa ini. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya gak ada yang ditindak toh. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Soekarno ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Soeharto terlibat G30S. Jadi kalau ideologi itu underground ya bisa saja masih hidup. Seperti juga yang bermimpi atau tetap bercita-cita negara Islam itu kan underground itu kan pasti ada. HTI dibubarkan, gampang ganti pakaian gampang. Tapi kan tetap aja ideologi mereka inginkan adalah negara Islam. Seharusnya pemerintah sekarang ini, PKI memberontak tahun 65 dan rekayasa Soeharto. Itu harusnya pemerintah ini menangkap orang itu. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan. Tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi. Karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya tuh sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu, presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung loh. PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Beliau ya itu presiden kita, kepala negara kita. Karena saya sangat menghargai hak-hak politik dari provinsi manapun, dari masyarakat manapun, di seluruh tanah air. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah.
Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Purnawirawan itu adalah mereka yang sudah purna tugas, tetapi mereka belum purna pengabdian. Tugas sudah purna, pengabdian belum purna. Nah, dalam melaksanakan pengabdiannya ini, kita selalu memberikan penekanan bahwa pedoman kita adalah Sabta Marga, Sumpah Prajurit untuk TNI, dan Tribrata untuk Purnawirawan Polri. Nah itu, jadi jumlah purnawirawan itu ratusan ribu, dan mereka secara resmi tergabung dalam organisasi purnawirawan yang telah ada, yaitu yang pertama Pepabri, di mana saya sebagai ketua umumnya, yang kedua adalah PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, di bawah pimpinan Pak Kiki Sanakri. Itulah purnawirawan tergabung dalam organisasi itu. Jadi kalau ada purnawirawan di luar organisasi itu, saya kok kurang tahu ya, dan tentunya kita tidak punya tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan ya. Itu. Nah, kemudian saya ingin sampaikan juga di sini bahwa dalam arahan kepada seluruh purnawirawan yang tergabung dalam PP Pepabri dan PP Angkatan serta Polri, kami selalu memberikan penekanan. Kita baru saja melalui satu masa, ya, masa yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa ketegangan, penuh dengan rasa kebencian, ya, penuh dengan rasa perpecahan, ya, sehingga terjadilah polarisasi dalam tubuh elemen masyarakat kita, termasuk di jajaran purnawirawan, yaitu masa waktu Pilpres. Nah, masa ini sekarang sudah lewat. Jadi episode ini sudah selesai. Nah, sekarang kita ke depan, kami memberikan penekanan kepada seluruh purnawirawan dimanapun berada. Tugas kita ke depan adalah sekarang merajut kembali persatuan. Merajut kembali persatuan. Ya. Kemarin-kemarin yang sudah terpolarisasi, terpecah, harus dirajut kembali persatuannya. Dan kepada purnawirawan diberi tugas sebagai garda paling depan untuk bisa menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini. Nah, tugas berikutnya adalah kita bisa mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke tujuan nasionalnya. Itu tugas berikutnya. Nah, dalam mengawal perjalanan bangsa menuju kepada apa yang dicita-citakan, salah satu bagian dari mengawal itu adalah mengawal pemerintahan terpilih secara konstitusional, secara demokratis, yaitu pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini, sampai dengan masa baktinya selesai, 2024. Nah, tugas kita juga mengawal itu. Pemerintahan yang terpilih sekarang ini, janganlah selalu harus diartikan bahwa kita harus berada dalam lingkaran kekuasaan. Tidak. Di luar lingkaran kekuasaan pun para purnawirawan, kita mempunyai tugas mengawal. Bersikap kritis kepada pemerintah pun itu mengawal. Kan bersikap oposisi kepada pemerintah itu pun mengawal. Ya, karena kalau suatu pemerintahan tanpa oposisi, kita bisa bayangkan mau kemana pemerintahan ini, otoriter. Tetapi dalam menyampaikan kritisinya, oposisinya tentunya harus dilakukan dengan cara yang proporsional, penuh etika, dengan santun dan elegan ya. Tidak dengan cara-cara yang seperti kita lakukan sekarang ini. Oposisi bukan berarti A kata pemerintah, B kataku. Oposisi jangan kemudian dilandasi oleh back mind kita benci kepada pemerintah. Kita sudah benci kepada pemerintah, sudah benci sama Pak Jokowi. Semua apa yang dilakukan pemerintah salah. Itu tidak dewasa, itu tidak benar. Dan itu bukan purnawirawan.
Sabta Margais ya. Itu yang ingin saya tekankan ya. Kemudian yang kedua mengenai kemarin yang terjadi, saya juga ikut prihatin ya. Kalau mau melakukan tindakan di lapangan seperti itu, yang pertama tentunya harus tertib. Tertib itu artinya harus ada izin yang lengkap, harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dan harus menghormati para petugas di lapangan, TNI dan Polri. Mereka itu bertugas untuk menertibkan, mengawal, menertibkan, mengamankan. Ya, jangan konfrontatif sama mereka, itu tidak bijak ya. Dan saya mohon juga kepada Pangdam ya, Pak Dudung ya, dengan seluruh jajarannya, terus bersikap tegas tetapi terukur, terarah, depankan persuasif. Ya. Itu yang saya harapkan dari para petugas dari Kodam ataupun dari kepolisian ya. Kemudian saya melihat ada purnawirawan berbaret merah. Saya lihat banyak di situ. Ya. Saya ingin menekankan kepada mereka, wahai para purnawirawan Korps Baret Merah, ketika aku jadi Danjen Kopassus, dulu selalu saya tekankan bahwa jadilah prajurit komando yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia, mencintai dan dicintai rakyat Indonesia, rakyat yang terjejer dari Sabang sampai ke Merauke. Bukan menjadi kebanggaan, dibanggakan atau oleh satu kelompok, satu golongan. Tidak, harus menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Jadi cara-cara seperti kemarin itu, mohon maaf ya, sebagai prajurit Baret Merah, saya sebagai mantan Danjen, saya ingin koreksi, tidak seperti itu. Jangan terlalu murah melontarkan teriakan komando di tempat-tempat yang tidak tepat. Ya, itu saya rasa mengenai apa yang terjadi kemarin, terus terang saya sebagai mantan Danjen Kopassus juga merasa ya agak kurang nyaman dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Korps Baret Merah ini, purnawirawan ini. Ini sebagai koreksi ya, bahwasanya di negara yang demokratis seperti Indonesia ini, silakan, tidak ada masalah, tapi lakukanlah itu dengan santun, dengan penuh etika ya. Gitu yang saya harapkan. Nah, dicek apakah ada izin itu. Kemudian juga yang kedua ya, tertiblah di lapangan ya. Jangan teriak-teriak seperti itu. Bahkan jangan berdeklarasi seperti itu, tidak bagus. Hakikat dari ziarahnya jadi hilang gitu ya. Itu saya rasa perlu koreksi ya. Dan kepada rekan-rekan purnawirawan Pak Gatot atau siapapun ya, di situ ada Pak Din ya, bahwasanya saudara-saudara melaksanakan satu gerakan moral itu bagus sebagai untuk mengawal bangsa ini ke depan, tetapi betul-betul harus gerakan moral, jangan menjadi satu gerakan politik ya. Gerakan moral yang tentunya dengan moral yang tinggi, please ya, janganlah kita terjebak oleh satu ya, seperti saya utarakan tadi kepada prajurit Korps Baret Merah, purnawirawan ya, jadilah prajurit komando yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, jangan kebanggaan segelintir orang, dibanggakan oleh segelintir orang. Itu loh ya. Jadi betul-betul harus bisa memilah mana itu gerakan moral, mana itu gerakan yang dipolitisir ya. Dan saya mohon juga kepada mereka yang bergerak di lapangan ini, hormati petugas ya. Hormati, petugas pun tidak akan semena-mena, percaya deh. Ya, petugas pun akan lebih mengedepankan persuasif. Ya, tapi kalau dicaci maki seperti itu, aduh, saya pun risih lihatnya ya. Saya rasa itu keliru besar ya, cara-cara seperti itu. Itu perlu dikoreksi ya. Buah dari satu pergerakan reformasi itu adalah munculnya kebebasan. Kebebasan yang teramat bebas. Ya. Nah ini sebenarnya kebebasan yang teramat bebas ini harusnya kita nikmati bersama. Harus kita nikmati bersama. Tetapi tentunya kita harus bisa memanage kebebasan ini dengan baik. Jangan dibiarkan berkembang menjadi liar. Ya. Kalau kebebasan ini kita biarkan berkembang menjadi liar, pada gilirannya akan menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa ini, ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Itu jadi manajelah kebebasan ini dengan baik, dengan bijak ya. Saya rasa itu saran saya kepada elit-elit politik ya. Karena manusia berdoa, kalau tidak dikabulkan itu bukan berarti Tuhan marah. Allah marah tidak. Justru Allah punya rencana yang indah. Bukannya demo yang dibubarkan, tapi kita yang para ulama dan para kiai sedang bersilaturahim dibubarkan gitu. Nah, keanehan ini ya diketawakan saja gitu. Saya nggak marah, saya senyum saja gitu. Kondisi ekonomi kita ini lagi sulit. Banyak orang yang susah.
Di Bandung seorang mahasiswa loh, ini mahasiswa benar. Karena saya diceritakan oleh dosennya, itu mahasiswa saya malu. Menerima 100.000 untuk demo. Tetapi jangan melihat itu aja. Mungkin dia, orang tuanya mungkin bisa dari sini, bisa dari tempat lain gitu kan. Kerja di PHK. Dia telepon, "Mak, Bapak belum bisa ngirim lagi uang karena Bapak berada di PHK." Ada peluang orang yang baik hati membuat demo untuk kami kan gitu. Ya diterima, yang penting dapat uang kan gitu. Sama yang seperti kemarin saya bilang, emak-emak, saya bilang adik-adik sekalian, Anda kesini ada yang bayar nggak? Tidak ada, saya bayar sendiri. Nah berarti yang di kami ini punya kelebihan, tidak kurang. Kan ya? Kan gitu, minimal punya hati untuk mengeluarkan uang, datang pulang sampai di rumah bisa membawa uang ini ke rumahnya, yang anaknya belum makan bisa beli makan. Gitu. Nah, makanya kalau kami mau dibubarin, ada demo 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 deh, nggak takut kita. Takbir! Justru kita bersyukur, tetapi jangan dilawan, kita doakan. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kita. Mereka kasihan, nanti mereka mungkin menangis, tetapi karena mereka perlu uang untuk keluarganya, maka mereka terima untuk demo. Kita doakan agar mereka kembali ke rumah, membawa uang ini untuk keluarganya. Dengan demikian maka kita tidak kotor hati kita, kecuali yang demo ganti Pancasila, bubarkan Indonesia. Hanya satu, nggak usah banyak mikir. Allahu Akbar, seluruh habisin. Kalau itu nggak usah banyak mikir. Allahu Akbar, serbu habisin. Karena kamu rusak Indonesia, merusak Pancasila. Bagaimanapun juga, ulama punya nurani pasti. Suruh demo kemari ya. Suruh demo kemari. Jadi memang kan kadang-kadang kita jangan melihat itu. Kita kalau sama ulama kita jangan marah, ya. Kalau ada yang kira-kira aneh, cukup tersenyum saja. Sama aja kalau kita ketemu para habaib, ya kan, ada yang suka aneh-aneh gitu ya. Ya jangan marah, senyum saja. Kan begitu Tuan Guru ya. Senyum. Jadi itu sementara yang saya sampaikan, dan saya bangga karena NTB ini dari dulu adalah pusat perjuangan yang tidak pernah padam, Ini karena mengapa perjuangan kami ini adalah perjuangan menyuarakan hati nurani rakyat. Kita menyampaikan kepada pemerintah, rakyat seperti ini kondisinya. Kita menyarankan ini yang dituntut rakyat. Sudah menyampaikan seperti itu, kita kasih solusi juga. Kalau bisa, sampaikan caranya seperti ini. Itu yang kita sampaikan. Ya kita lihat kira-kira. Karena kalau kita biarkan, kita sama-sama masuk jurang kan gitu. Karena kenapa? Pemilik negara yang syah dan berdaulat siapa? Rakyat. Pemerintah itu dibayar oleh rakyat dengan pajak-pajak apapun juga untuk menjalankan pemerintahan. Jadi manakala kita bayar naik bus ke arah bandara, tiba-tiba dibawa ke arah Bima, ya protes dong. Usah mau ke bandara kok, sudah bayar, tadinya bilangnya mau ke bandara. Contohnya begitulah kira-kira. Memang perjuangan itu ada tantangan, karena tantangan itu yang untuk membuat kita semakin bermotivasi, semakin bersemangat, dan semakin pantang menyerah. Gitu aja. Singkatnya, strategi pemerintah sejak awal adalah mencari titik keseimbangan. Sekali lagi, mencari titik keseimbangan. Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor satu, tetap yang harus diutamakan. Inilah prioritas, tetapi memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini bukan opsi yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan yang pas. Oleh sebab itu, saya dan seluruh jajaran pemerintah selalu berupaya mencari keseimbangan itu. Tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten.
karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas. Hasilnya bagaimana? Ini yang terpenting. Mari kita menilai berdasarkan fakta dan data dan bukan berdasarkan kira-kira. Saya bisa mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia tidak buruk, bahkan cukup baik. Maka saya hanya bicara fakta. Dalam jumlah kasus dan jumlah kematian, Indonesia jauh lebih baik ketimbang negara-negara lain dengan jumlah penduduk yang besar. Sebaiknya, kalau membandingkan, ya seperti itu. Kalau Indonesia dibandingkan dengan negara-negara kecil yang penduduknya sedikit, tentu perbandingan seperti itu tidak bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ekonomi, pencapaian kita juga tidak jelek-jelek amat. Ekonomi kita menurun, ya, betul, itu fakta. Tapi mana ada negara yang tidak menurun ekonominya? Bahkan ada banyak negara lain yang harus memikul beban ekonomi yang jauh lebih parah. Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya misalnya, kinerja ekonomi kita masih lebih baik. Sekali lagi, ini fakta. Ini harus kita ambil hikmahnya agar kita juga tetap optimis dan tidak kehilangan harapan. Sekali lagi saya tegaskan, kita harus tetap optimis. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, banyak yang telah pemerintah lakukan, banyak sekali macam-macam programnya. Di tengah keterbatasan keuangan negara, saya mengambil risiko untuk mengatasi masalah ini. Angka-angkanya silahkan dilihat sendiri di tampilan yang ada di sini. Berapa ratus triliun yang kita kerahkan untuk mengatasi wabah maupun untuk membantu warga. Kendati demikian, saya juga belum puas. Saya ingin menteri-menteri lebih baik lagi dalam bekerja, mencari program yang lebih tepat sasaran. Semua harus terus kita perbaiki, masih banyak kerja keras yang perlu kita kerjakan. Kita harus terus melakukan penyesuaian kebijakan, mencari yang lebih baik. Masyarakat jangan ragu untuk melapor. Menteri Dalam Negeri telah saya perintahkan untuk terus mendorong pemerintah daerah membuka keran-keran aduan atau masukan untuk perbaikan kebijakan ke depan. Setelah 7 bulan, banyak yang bisa kita pelajari dari wabah ini. Misalnya, pembatasan sosial. Saya kira harus kita sesuaikan. Untuk itu saya menekankan pentingnya pembatasan sosial skala mikro atau mini lockdown. Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam untuk mengatasi masalah COVID, tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat. Ini yang harus kita lakukan. Penyesuaian kebijakan itu jangan dianggap pemerintah mencela-mencela. COVID ini masalah baru. Seluruh dunia juga sama, belum ada negara yang berani mengklaim sudah menemukan solusi yang terbaik. Tiap negara juga berbeda-beda masalahnya, berbeda cara dalam menanganinya. Jadi kita pun harus terus menyesuaikan diri, mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita. Sekali lagi, pencapaian kita sejauh ini tidak buruk. Angka-angkanya jelas, tapi jangan membuat kita terlena. Kita harus waspada, kita harus tetap bekerja keras. Wabah ini jangan diremehkan, ini realita. Tapi jangan membuat kita pesimistis. 7 bulan ini Indonesia membuktikan mampu mengatasi masalah. Belum sempurna, ya, tapi bisa kita perbaiki bersama-sama. Mengatasi pandemi ini memang sulit, memerlukan kerja keras bersama, dan saya yakin kita akan dapat melakukannya. Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik, dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tentunya apresiasi saya sampaikan kepada dokter, perawat, tenaga medis, TNI Polri, ASN, dan juga para relawan. Namun, tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat untuk berubah, menyesuaikan diri, menaati protokol kesehatan. Lakukan dengan disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tetap optimis mengatasi masalah. Saya percaya jika kita saling melindungi, saling membantu, saling mengingatkan satu sama lain, kita akan mampu melalui masa-masa sulit ini. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.
Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi-aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link